Lagi-lagi Sangchi harus dipermalukan di hadapan bibinya, bre. Seperti Singa raksasa ini dipasangkan baju jirah perang, sementara para penduduk yang lain sedang mempersiapkan senjata mereka untuk memulai peperangan. Bahkan teman Sangchi pun ingin ikut berperang. Sayangnya ia tidak diperbolehkan oleh kepala desa karena dianggap belum siap untuk berperang. Akhirnya rombongan kelompok 10 cincin yang dipimpin oleh ayahnya Sangchi telah tiba di desa Talo. Wenwu ternyata tak main-main. Ia membawa semua pasukan dalam jumlah yang banyak. Di sisi lain, para penduduk desa sudah bersiap untuk menghadapi pasukan kelompok 10 cincin ini. Mereka sudah bersiap dengan kuda-kuda bertarung. Aba-aba diberikan hingga akhirnya perang antara desa mitologi dan kelompok 10 cincin dimulai. Semua orang terlibat dalam perang ini, termasuk adik Sangchi. Sang ayah tak mengetahui jika adik Sangchi ini memiliki kemampuan bertarung yang dipelajarinya secara diam-diam. Bahkan sang bibi juga ikut dalam peperangan itu. Sang bibi harus berhadapan dengan kakak iparnya sendiri, yaitu Wenwu alias ayah Sangchi. Namun Wenwu hanya diam saja. Ia menyuruh pria bertopeng yang merupakan guru Sangchi untuk melawannya. Sementara Wenwu sendiri pergi ke tempat pemakaman istrinya. Melihat hal itu, Sangchi mengikuti ayahnya. Sangchi mencoba menyadarkan ayahnya jika sang ibu memanglah sudah tiada. Namun Wenwu tak peduli. Bagaimanapun caranya, ia harus menemukan istrinya. Hingga akhirnya pertarungan ayah dan anak pun tak bisa dihindarkan, bre. Sepertinya Sangchi sedikit kewalahan menghadapi ayahnya. Jelas saja, itu karena Wenwu menggunakan kekuatan 10 cincin, sedangkan Sangchi hanya menggunakan tongkat yang dilapisi sisik naga. Hal ini membuat Sangchi terpental jauh keluar. Wenwu kemudian menyerang Sangchi secara bertubi-tubi menggunakan kekuatan 10 cincin dari jarak jauh. Sangchi hanya bisa menahan serangan itu sambil memperpendek jarak. Hal ini ia lakukan agar sang ayah berada dalam jangkauan serangannya. Sangchi kini jauh lebih baik dari yang sebelumnya berkat latihan yang ia jalani. Alhasil, kali ini ia dapat menjatuhkan ayahnya sendiri. Namun karena Sangchi lengah, Wenwu berhasil memegang tongkatnya. Lalu dengan kekuatan 10 cincin, Wenwu menghantam perut Sangchi dengan sangat keras dari jarak yang sangat dekat. Alhasil Sangchi terpental hingga masuk ke dalam danau. Demi ambisi dan merindukan sang istri, Wenwu rela menghajar anaknya sendiri. Ternyata Wenwu selalu mendengar suara istrinya dari balik gunung di seberang danau. Suara itu berkata untuk segera membebaskannya. Ia pun malah saat pergi ke sana. Karena suara inilah yang membuat Wenwu berpikir jika istrinya itu masih hidup dan sedang ditahan di balik gunung ini. Padahal apa yang ada di dalam sana sangatlah mengerikan. Itu adalah makhluk kegelapan yang disegel oleh sang naga pelindung. Seperti update.